Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min husri ashratil mar'ati lizzawji an la tashkuwa zawjaha aw tadhkura ma tata'allamu minhu aw tata'adza bihi fil majalisi bainan nisa'i. Qala sallallahu alaihi wasallam inni la abghadul mar'ata takhruju min baitiha tajurru dhailaha tashku zawjaha. Melanjutkan pembahasan kita, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana seorang wanita itu berbakti kepada suaminya. Seorang wanita itu menunaikan haknya, yaitu menjadikan suaminya itu orang yang patut untuk disyukuri, orang yang patut untuk diterima kasihkan. Jadi maksudnya banyak-banyak berterima kasih kepada sang suami. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani menyebutkan wa min husni ishratil mar'ati lizzauj, dan termasuk pergaulan yang baik yang dilakukan oleh seorang wanita kepada suaminya, an la tashku zawjaha, hendaknya dia tidak menyebutkan, mengadu, tidaklah mengadu terhadap suaminya, aw tadhkura ma tata'allamu minhu, ataupun menyebutkan sesuatu yang membuat hati sang suami itu menjadi sakit, menjadi sedih, menjadi nelongso seperti itu. Jadi tidak boleh seorang istri itu membuat suaminya sakit hati. Aw tata'adza bihi fil majalisi bainan nisa, ataupun perempuan itu tidak boleh menyakiti suaminya itu di majelis-majelis antara wanita di antara mereka, misalkan di waktu arisan ataupun waktu mereka sedang kumpul-kumpul, kemudian dia menyebutkan kejelekan sang suami. Seharusnya apa yang dia lakukan? Justru dia harus menyebutkan kebaikan-kebaikan sang suami. Oh, suamiku telah memberikan nafkah dengan baik, dia telah mempergauli aku dengan baik, mempergauli keluarga aku dengan sangat baik. Itu yang seharusnya dia lakukan, bukan malah menyebutkan kejelekan-kejelekan sang suami. Kenapa? Karena ketika itu disebutkan, maka orang lain mesti akan mengira bahwa rumah tangganya sudah hancur lebur karena sang istri tidak menerima terhadap perlakuan sang suami. Orang lain akan menyangka seperti itu, dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah kemudian bersabda, inni la abghadul mar'ata takhruju min baitiha tajurru dhailaha tashku zawjaha. Sesungguhnya aku marah, aku murka, aku benci kepada perempuan yang keluar rumah, dia menggunakan pakaian kebesarannya, menggeret bajunya, maksudnya pakaian kebesaran, lalu kemudian menceritakan kejelekan-kejelekan suaminya. Itu tidak boleh. Itu bahkan diharamkan oleh Rasulullah SAW. Rawahu Tabrani bid'aifin. Wa mimma yusa'idu ala husnil ushrati an tuti'ahu fi kulli ma ya'muru bih. Dan termasuk sesuatu yang kemudian bisa membantu taatnya sang istri kepada sang suami adalah mengikuti instruksi sang suami itu sendiri. Ketika suami memerintahkan kepada sesuatu, maka dia wajib melakukan selama perintahnya itu bukan perintah yang diharamkan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Malam yakun maksiatan lillahi ta'ala idla ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Innamat ta'atu fil ma'ruf, karena ketaatan itu hanya dilakukan dalam kebaikan saja. Kalau enggak baik enggak boleh dilakukan. Wa minat ta'ati an la tunazi'ahu ra'ya. Termasuk ketaatan itu tidak menentang pemikiran sang suami. Walau kana ta'taqidu anna as-shawaba fi janibiha, walaupun dia meyakini bahwa kebenaran ada di pihaknya. Malam yakun fil amri mahdhurun syar'iyyun, selama di dalam syariat, selama dalam perkara itu tidak ada udzur syar'inya. Jadi tetap dia harus pasrah kepada sang suami. Jadi apapun yang akan dilakukan oleh sang suami itu dia harus dilakukan. Wa akhraja Ibnu Hibban fi sahihi an Ibni Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma qadima Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu min asy-Syam sajada lin Nabi alaihi salatu wassalam. Diceritakan dalam sebuah hadis
yaitu Ibnu Hibban mengeluarkan dalam hadis sahihnya dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, ketika Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu datang dari Syam, tiba-tiba beliau ini sujud di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kaget. Rasulullah kaget. Kemudian Rasul mengatakan, "Mahata, apa ini wahai Muadz bin Jabal? Apa yang kau lakukan? Sujud itu hanya untuk Allah, tidak boleh dilakukan kepada orang lain." Lalu kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, qadimtu Syama, fara'aituhum yasjuduna li batarikatihim wa asaqifihim, fa'aradtu an af'ala dzalika bik." Ternyata Muadz bin Jabal, seorang sahabat, beliau ada pengaruh ternyata ketika melihat sesuatu. Apa? Yaitu di Syam orang-orang menyembah pendeta mereka, menyembah uskup-uskup mereka. Lalu beliau mengatakan, dan aku ingin juga ya Rasulullah melakukan hal seperti itu. Rasulullah marah. Padahal Muadz bin Jabal ya pasti namanya juga seorang manusia dan tidak ada pengetahuan sebelumnya bahwa termasuk masalah ini yaitu bersujud kepada tuan-tuan mereka, kepada pemimpin-pemimpin mereka, itu belum ada pengetahuan sama sekali dilakukan oleh Muadz bin Jabal, sehingga apa yang dilakukan beliau itu bukan sesuatu hal yang kemudian membuat beliau berdosa karena tidak tahu. Nah, makanya dalam Al-Quran, la tu'akhidna in nasina wa akhtana, ya Allah jangan azab kami kalau kemudian kami salah atau kami lupa, nggak tahu, seperti itu. Lalu akhirnya qala fala taf'al fa inni law amartu syai'an an yasjuda li syai'in la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Enggak boleh kamu lakukan seperti itu wahai Muadz. Seandainya pun aku diperbolehkan oleh Allah untuk bersujud seseorang kepada orang lain, maka aku akan perintah perempuan, seorang istri, untuk bersujud kepada sang suaminya. Luar biasa. Seandainya. Tapi kan faktanya Rasulullah tidak pernah memperbolehkan untuk sujud seorang perempuan kepada seorang suaminya, nggak boleh, itu haram. Karena sujud itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsi biyadihi la tu'dil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Demi Allah, kata Rasulullah, seorang perempuan tidak akan pernah menunaikan hak Allah sampai ia menunaikan hak sang suaminya. Berarti ridha Allah berada pada ridha sang suami. Wa akhrajat Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim wa sahahahu wa Ibnu Majah anhu sallallahu ta'ala salamu alaihi wa ala alihi annahu qala. Juga diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim, apa kata Rasulullah? Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannata. Siapapun wanita yang dia mati sementara suaminya itu ridha kepada dia, maka dia akan masuk surga. Ini artinya istrinya mati duluan, kemudian suaminya mati akhiran. Jadi, atau suaminya mungkin mati duluan tapi suaminya sudah ridha terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya disebabkan kesalehannya, disebabkan perbuatan-perbuatan baik, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh sang istri. Nah, itu juga bisa masuk dalam kategori ini. Wa akhrajal Bazzar bi sanadin hasan an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Bazzar mengeluarkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ah? Ya Rasulullah, perempuan manusia manakah yang paling besar haknya kepada istri? Siapa yang paling berhak haknya atas seorang istri itu wahai Rasulullah? Qala, kemudian Rasul bersabda, zawjuha, suaminya. Jadi kalau sebelum dia menikah kepada seorang laki-laki, maka hak yang paling besar untuk ditunaikan adalah hak orang tua. Tapi ketika dia sudah menikah, maka hak yang paling besar untuk ditunaikan adalah hak seorang suami. Qultu, kemudian aku berkata lagi, kata Sayyidah Aisyah, fa ayyun nasi a'dhamu haqqan 'ala rajul. Lalu kalau laki-laki itu siapa yang paling berhak untuk dia tunaikan haknya? Lalu kemudian Rasulullah bersabda, kalau laki-laki, ummuhu adalah ibunya. Kalau perempuan, hak yang paling besar untuk ditunaikan adalah suaminya. Sementara kalau laki-laki, hak yang paling besar untuk ditunaikan adalah ibunya atau orang tuanya. Jadi, ketaatan kepada sang suami itu merupakan kunci sukses untuk mendapatkan surga, kunci surga. Wa minat ta'ati, dan termasuk ketaatan, an la takhruja min baiti zawjiha illa idza adzina laha sarahatan
nggak boleh ya, termasuk termasuk taat yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya adalah hendaknya sang istri tidak keluar rumah kecuali dia sudah mendapatkan izin dari suaminya. Fatakhruju hina idzin mutahassyiyatan bi thiyabin sabighatin mutatallibatil bu'd 'anil a'yun mutaharriyatan juhda istita'atiha an tasira fi syawari' allati la izdihama fiha. Walaupun dia boleh untuk keluar, keluarnya pun harus keluar menutup aurat dengan sempurna, menjauhkan diri dari pandangan manusia-manusia, laki-laki yang tidak bertanggung jawab, dan juga tidak melewati jalanan-jalanan yang sempit penuh dengan manusia. Karena apa? Karena untuk menjaga perempuan itu tadi. Karena perempuan di dalam Islam itu layaknya permata, bahkan lebih mahal dari permata. Dunal aswaq. Beda dengan kalau misalkan ingin ke pasar ya silakan saja. Ya, walaupun di sana rame, ya silakan. Tapi tetap harus menjaga pandangan, menutup aurat dengan sempurna. Wasyawari'il kabira, dan jalan yang besar itu enggak masalah. Tapi kalau jalan gang-gang sepit itu jangan, karena di sana sangat banyak potensi untuk terjadi gangguan kepada seorang wanita. Wasahah al-amah, dan juga lapangan umum, misalkan lewat di situ itu tidak mengapa. Biqadri ma yakunu fiha min dinin wa syarafin yakunu amaluha ala hada, sesuai dengan keperluannya. Kalau memang perlu misalkan ke pasar untuk jualan, ya jualan sesuai dengan syar'i, menutup aurat, menjaga pandangan. Kemudian juga perkataannya tidak dilemas-lemaskan, tidak didayung-dayungkan. Jadi berkata dengan biasa saja. Bahkan kalau perlu berkata dengan perkataan yang berat, sehingga orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit itu tidak menginginkan kepada perempuan tersebut. Waqad akhrajal Baihaqi wa Abu Dawud at-Tayalisi wa Ibnu Asakir an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min haditsin syarif wa an la takhruja min baitihi illa bi idznihi. Perempuan enggak boleh keluar rumah kecuali mendapatkan izin sang suami. Fa in fa'alat, kalau dia maksa melakukan itu padahal enggak dapat izin, la'anahallahu wa malaikatuhu hatta tatuba. Allah akan melaknat, malaikat juga akan melaknat sampai dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw tarji'a, ataupun dia pulang ke rumahnya. Baru kemudian laknatan itu akan lepas. Kila wa in kana zaliman, walaupun suaminya zalim bagaimana wahai Rasulullah? Gimana kalau memang suaminya zalim? Suaminya itu misalkan enggak ngasih nafkah. Contohnya, apakah main kabur seperti itu? Oh tidak. Rasulullah mengatakan, wa in kana zaliman, walaupun suaminya adalah orang yang zalim, namun kemudian perempuan itu keluar rumah tanpa ada izin apalagi kabur, maka Allah akan melaknatnya, malaikat akan melaknatnya sampai dia bertaubat ataupun dia pulang atau mendapatkan ridha sang suami itu. Makanya bagi perempuan, bagi saudari-saudari sekalian itu harus benar-benar berhati-hati terhadap perbuatan yang satu ini, karena benar-benar Allah akan ancamkan dengan ancaman yang sangat keras. Wa minat ta'ati, termasuk ketaatan juga apa? An la tasuma naflan illa bi idnihi. Enggak boleh puasa sunnah kecuali dapat izin dari sang suami. Fa in fa'alat duna isti'dzanihi wa kana hadiran ghairu musafirin kana hadduha min shaumiha ju'uha wa atshuha. Kalau dia memaksa untuk melakukan puasa padahal dia enggak mendapatkan izin sang suami dan suaminya ada di rumah enggak sedang perjalanan, bagaimana? Maka dia hanya mendapatkan lapar, dia hanya mendapatkan haus, dia hanya mendapatkan lelah saja. Kenapa? Karena takutnya sewaktu-waktu suami membutuhkan istri. Karena kebutuhan itu tidak tergantung di malam hari, bisa saja pagi hari, bisa saja siang hari ataupun sore hari. Wan ta'thama wala yataqabbalullahu minha. Bahkan dia akan mendapatkan dosa. Puasa yang memang pada asalnya adalah mendapatkan pahala karena termasuk ibadah ya. Namun karena dia tidak mendapatkan restu sang suami dan puasanya adalah puasa sunnah belaka. Ini bukan dalam kategori meremehkan sunnah. Akan tetapi hak sang suami itu adalah wajib, sementara puasa yang dilakukan adalah puasa sunnah. Bagaimana kemudian mendahulukan yang sunnah sementara dia meninggalkan yang wajib?
tentu Allah akan memberikan dosa, dan Allah justru tidak akan menerima terhadap usaha pengamalan puasanya itu dia. Nah, oleh karena itulah wali zaujiha al-haqqu fi an yufattiraha illam tastadinhu. Bahkan suaminya boleh memaksa untuk membatalkan puasanya kalau suaminya berkehendak untuk melakukan seperti itu. Kamu puasa? Iya bang, puasa. Puasa apa? Puasa sunnah. Sunnah apa? Sunnah Senin. Sudah, batalkan saja. Aku ada perlunya sama kamu. Kamu ini puasa nggak izin, misalnya. Langsung dia batalkan. Tidak boleh dia membantah. Karena perintah suami hukumnya wajib, sedangkan puasa yang dilakukan itu adalah puasa sunnah. Tidak boleh mendahulukan yang sunnah di atas yang wajib. Amma saumul faridah, kalau puasa wajib ke Ramadan, seperti puasa Ramadan, fala tahtaju ila idniz zauji, maka tidak perlu untuk berizin kepada sang suami. Kalau puasanya adalah puasa wajib. Sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Baihaqi an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala min hadits syarif an la tamna'uhu nafsaha wa in kanat ala dhahri kutbin. Jadi walaupun si perempuan itu ada di atas tunggangan kuda atau onta, dia tidak boleh menolak. Ya, seandainya suaminya itu meminta sesuatu darinya, dalam makna yang khusus ya. Wa an la tasuma yawman wahidan illa bi'idnihi fa in fa'alat athimat wa lam yataqabbal minha. Kata Rasulullah, hendaknya perempuan juga selain yang tadi itu nggak boleh puasa. Maksudnya puasa sunnah tanpa seizin sang suami. Kalau dia maksa untuk melakukannya, kata Rasulullah, athimat, maka dia akan berdosa. Bayangkan ya. Padahal ngiranya puasa sunnah justru untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun karena tidak dapat izin dari sang suami dan suaminya tidak mengizinkan, ya seperti itu, maka dia dapat dosa. Walam yataqabbal minha, bahkan puasanya juga tidak akan diterima. Ngiranya dapat pahala, namun ternyata Allah tidak akan menerimanya. Oleh karena itu, hak suami itu benar-benar di atas rata-rata, bahkan di atas kedua orang tuanya. Ini bukan berarti kemudian meremehkan kedua orang tuanya, atau kemudian bukan berarti suaminya harus berlaku semena-mena, kasar, nyuruh-nyuruh seenaknya saja, tidak mengetahui hak seorang istri. Itu bukan seperti itu pengertiannya. Jadi di sini lebih tepatnya istri mengetahui hak sang suami dengan hak yang begitu tinggi itu. Sementara suami juga mengetahui hak istrinya dengan hak yang memang seharusnya husnul muasyarah, yaitu mempergauli mereka dengan pergaulan yang bagus, pergaulan yang baik. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab ini di pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup pembahasan ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.